Sekte Yahudi Qumran yang sering dikaitkan dengan komunitas SNS adalah salah satu kelompok Yahudi yang hidup pada zaman Bait Suci kedua sekitar abad kedua sebelum Masehi hingga abad pertama Masehi. Mereka dikenal melalui penemuan gulungan laut mati, Dead Sea Scrolls, yang ditemukan di gua-gua di sekitar Qumran di dekat Laut Mati. Gulungan ini mencakup teks-teks keagamaan yang sangat penting untuk memahami sejarah Yahudi pada masa tersebut. Dalam perspektif Islam, ada beberapa pendekatan dan refleksi terkait sekte Qumran, meskipun Islam tidak secara eksplisit menyebut komunitas ini. Namun, ada prinsip-prinsip dalam Al-Quran dan hadis yang dapat digunakan untuk memahami kelompok ini dan hubungannya dengan sejarah Yahudi dan Kristen. Al-Quran mencatat bahwa Bani Israel telah terpecah menjadi berbagai kelompok dengan pemahaman dan praktik yang berbeda. Hal ini relevan dengan sekte Qumran, karena mereka memisahkan diri dari arus utama masyarakat Yahudi, yang mereka pandang telah korup secara moral dan ritual. Al-Quran tentang perpecahan di kalangan Bani Israel, dan kami telah membagi mereka, Bani Israel, menjadi 12 golongan yang masing-masingnya merupakan umat. Quran Surah Al-A'raf ayat 160. Maka kami telah menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap kali mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 64. Ayat-ayat ini menunjukkan adanya friksi di antara kelompok-kelompok Yahudi yang dapat mencakup komunitas seperti Qumran. Meskipun Al-Quran tidak menyebutkan Qumran secara khusus, beberapa karakteristik sekte ini dapat dibandingkan dengan gambaran Al-Quran tentang kelompok Yahudi tertentu. Kesalehan yang ketat. Qumran dikenal dengan gaya hidup asketis, disiplin ketat dalam ibadah, dan fokus pada hukum Taurat. Hal ini sejalan dengan Al-Quran yang menyebut sebagian Bani Israel sebagai kelompok yang berusaha keras untuk tetap berpegang pada kitab Allah, meskipun tidak selalu sukses. Di antara mereka, Bani Israel, ada umat yang berlaku lurus. Quran Surah Al-A'raf ayat 159. Kritik terhadap korupsi agama. Qumran memandang Bait Suci di Yerusalem telah dikotori oleh korupsi para imam. Dalam Islam, ini selaras dengan kritik Al-Quran terhadap pemimpin agama Yahudi yang menyimpang dari ajaran Allah. Mengapa para pendeta dan rahib mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan dosa dan memakan yang haram? Sungguh, sangat buruk apa yang mereka kerjakan. Quran Surah At-Taubah ayat 31. Penemuan gulungan laut mati memperlihatkan berbagai naskah keagamaan, termasuk salinan kitab suci Yahudi, tafsir, aturan komunitas, dan apokaliptik. Beberapa refleksi Islam terhadap gulungan ini adalah kesesuaian dengan ajaran monoteisme. Banyak tulisan di gulungan ini menegaskan keesaan Allah yang sesuai dengan pesan Islam. Sekte Qumran tampaknya menolak penyimpangan teologis dalam masyarakat Yahudi waktu itu. Peringatan terhadap hari akhir. Teks Qumran sangat menekankan persiapan menghadapi hari kiamat dan kedatangan guru kebenaran. Dalam Islam, ada kemiripan dalam seruan kepada umat manusia untuk bersiap menghadapi hari akhir. Dan bertakwalah kepada hari ketika kamu semua dikembalikan kepada Allah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 281. Beberapa peneliti berpendapat bahwa ajaran Qumran memiliki kemiripan dengan ajaran Nabi Isa, terutama dalam hal spiritualitas, peringatan moral, dan fokus pada akhir zaman. Dalam Islam, Nabi Isa adalah nabi terakhir dari kalangan Bani Israel yang diutus untuk meluruskan penyimpangan mereka dan untuk membenarkan kitab yang datang sebelumku, yaitu Taurat, dan untuk menghalalkan bagi kamu sebagian yang telah diharamkan untuk kamu. Quran Surah Ali Imran ayat 50.
Islam mengajarkan bahwa umat Islam dapat mengambil hikmah dari sejarah umat sebelumnya, termasuk sekte Qumran. Pentingnya keberpegang pada wahyu. Komitmen Qumran terhadap kitab suci adalah pelajaran bagi umat Islam untuk selalu mempelajari dan mengamalkan Al-Quran, menjauhi korupsi agama. Kritik Qumran terhadap pemimpin agama yang korup dapat menginspirasi umat Islam untuk menjaga kejujuran dan integritas dalam menjalankan agama. Persatuan umat. Qumran menunjukkan bagaimana perpecahan dapat melemahkan komunitas. Islam menekankan pentingnya menjaga persatuan. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Quran Surah Ali Imran ayat 103. Sekte Qumran dan komunitas SNS dapat dilihat sebagai kelompok yang berusaha menjaga kemurnian agama di tengah-tengah korupsi dan penyimpangan. Meskipun mereka tidak disebutkan langsung dalam Islam, ajaran Al-Quran dan hadis memberikan refleksi yang relevan tentang sifat kelompok-kelompok keagamaan semacam itu, serta pelajaran yang dapat diambil oleh umat Islam dalam menjaga integritas dan persatuan agama. Sekte Yahudi Qumran adalah kelompok yang terkait dengan komunitas yang diyakini menulis atau menyimpan gulungan laut mati, Dead Sea Scrolls, ditemukan di gua-gua sekitar laut mati. Dalam pandangan Islam, penyimpangan mereka dapat dikaitkan dengan penyimpangan umum yang disampaikan dalam Al-Quran mengenai kaum Yahudi yang menyimpang dari ajaran Taurat yang asli. Berikut adalah beberapa penyimpangan sekte Yahudi Qumran berdasarkan perspektif Islam, dikaitkan dengan ajaran yang telah Allah sampaikan kepada Bani Israel. Al-Quran menegaskan bahwa beberapa kaum Yahudi mengubah wahyu Allah atau menyembunyikan sebagian darinya untuk kepentingan duniawi. Hal ini relevan dengan komunitas Qumran yang menafsirkan hukum Taurat secara berbeda dan menganggap dirinya sebagai penjaga ajaran yang benar, tetapi justru menyembunyikan atau memonopoli pemahaman mereka. Maka, celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata, "Ini dari Allah," untuk menjualnya dengan harga murah. Maka, celakalah mereka karena apa yang ditulis oleh tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka kerjakan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 79. Komunitas Qumran dianggap membuat interpretasi yang ketat dan eksklusif terhadap hukum Taurat, sehingga menyimpang dari pesan asli yang Allah turunkan. Sekte Qumran dikenal sebagai kelompok yang sangat eksklusif dan menolak berinteraksi dengan orang-orang di luar komunitasnya. Dalam pandangan Islam, fanatisme semacam ini bertentangan dengan ajaran para nabi yang menyerukan dakwah yang inklusif dan rahmatan lil alamin. Dan janganlah kamu campur adukan yang benar dengan yang salah, dan janganlah kamu sembunyikan yang benar itu sedang kamu mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 42. Qumran sering mengklaim bahwa hanya mereka yang memahami hukum Allah dengan benar, sehingga cenderung meremehkan kelompok Yahudi lain maupun orang-orang non-Yahudi. Salah satu ciri utama komunitas Qumran adalah penekanan ekstrim pada pemurnian ritual dan ketaatan hukum yang sangat ketat. Mereka menganggap dirinya sebagai anak-anak cahaya yang berperang melawan anak-anak kegelapan. Dalam Islam, sikap terlalu kaku terhadap syariat tanpa memahami esensi rahmat dalam hukum Allah adalah bentuk penyimpangan. Allah tidak ingin menyulitkan kalian, tetapi Dia ingin menyucikan kalian dan menyempurnakan nikmat-Nya bagi kalian agar kalian bersyukur. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6. Pemahaman yang terlalu ekstrim terhadap syariat sering dikritik dalam Islam karena cenderung menyimpang dari keseimbangan dan hikmah yang diajarkan para nabi. Komunitas Qumran hidup dalam isolasi dan menjauh dari masyarakat luas. Mereka meyakini bahwa keselamatan
hanya untuk komunitas mereka dan memandang dunia luar sebagai sumber kerusakan. Pandangan seperti ini bertentangan dengan misi universal para nabi yang diutus untuk seluruh umat manusia. Dan tidaklah kami mengutus kamu, Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Komunitas ini gagal menjalankan tugas sebagai umat yang diberi wahyu, yaitu menyampaikan kebenaran kepada umat manusia. Sekte Qumran memiliki keyakinan akan kedatangan dua Mesias, pemimpin yang diurapi. Satu sebagai pemimpin politik militer, dan satu lagi sebagai pemimpin agama. Dalam Islam, penyimpangan seperti ini disebutkan dalam Al-Quran sebagai kesalahpahaman terhadap misi para nabi, termasuk Nabi Isa yang dianggap oleh sebagian kaum Yahudi sebagai ancaman politik. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan dia. Quran Surah An-Nisa ayat 157. Islam menegaskan bahwa konsep Mesias atau Al-Masih berbeda dari harapan politis kaum Yahudi, seperti yang dipegang oleh sekte Qumran. Sekte Qumran lebih menekankan pada penegakan hukum secara kaku, tanpa memperhatikan aspek kasih sayang dan keadilan. Dalam Islam, kedua aspek ini sangat penting dalam syariat dan kehidupan bermasyarakat. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat ihsan. Quran Surah An-Nahl ayat 90. Kekakuan dalam menjalankan hukum tanpa mempertimbangkan konteks dan rahmat dianggap sebagai penyimpangan dari ajaran Allah yang penuh hikmah. Penyimpangan sekte Yahudi Qumran dalam pandangan Islam mencakup pengubahan wahyu, fanatisme, pemahaman hukum yang ekstrim, isolasi dari masyarakat, kesalahan konsep Mesias, dan kurangnya perhatian pada nilai kasih sayang dan keadilan. Pandangan ini mengacu pada prinsip-prinsip umum Al-Quran tentang penyimpangan kaum Bani Israel dari ajaran Taurat yang asli. Meskipun sekte Qumran memiliki keunikan tersendiri, pelajaran dari penyimpangan mereka mengingatkan umat Islam untuk tetap berada di jalan yang lurus, menjaga keseimbangan antara hukum, kasih sayang, dan dakwah universal. Sekelompok Yahudi Qumran yang dikenal dari komunitas yang diduga menulis naskah Laut Mati, Dead Sea Scrolls, adalah subjek kajian sejarah dan agama yang menarik, termasuk dari perspektif Islam. Komunitas ini diyakini hidup pada abad kedua. Sebelum Masehi hingga abad pertama Masehi, di daerah sekitar Laut Mati, khususnya Qumran, dan terkait dengan kelompok Yahudi SNS, meskipun ini masih menjadi perdebatan ilmiah. Dari perspektif Islam, berikut adalah pandangan mengenai sekte Yahudi Qumran, terutama jika dikaitkan dengan pandangan Al-Quran dan hadis tentang kaum Yahudi pada umumnya serta kondisi umat Yahudi sebelum dan sesudah kedatangan Nabi Muhammad. Dalam Islam, komunitas Yahudi termasuk dalam kategori ahli kitab, yaitu kelompok yang menerima wahyu dari Allah sebelum kedatangan Nabi Muhammad. Mereka disebut dalam Al-Quran sebagai orang-orang yang menerima Taurat, tetapi sebagian dari mereka diperingatkan karena penyimpangan dari ajaran wahyu yang asli. Allah menyebut adanya kelompok-kelompok Yahudi yang menyimpang. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian mengatakan, ini dari Allah, untuk menjualnya dengan harga yang murah. Quran Surah Al-Baqarah 79. Berdasarkan ini, komunitas seperti Qumran yang cenderung memisahkan diri dari arus utama masyarakat Yahudi bisa dianggap sebagai bagian dari berbagai sekte yang muncul di tengah-tengah perpecahan agama mereka. Komunitas Qumran dikenal sebagai kelompok yang hidup dengan asketisme, hidup sederhana, menjauhi dunia. Mereka menekankan kemurnian ritual
dan menunggu kedatangan seorang Mesias. Dalam Islam, gaya hidup ini bisa dibandingkan dengan rahib, orang yang hidup menyepi untuk beribadah, yang disebut dalam Al-Quran. Dan mereka mengada-adakan rahbaniyah, hidup seperti rahib, padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka, melainkan untuk mencari keridaan Allah. Quran, Surah Al-Hadid ayat 27. Namun, mereka dikritik jika menyimpang dari jalan yang lurus atau jika motivasi mereka tidak sesuai dengan ajaran wahyu yang benar. Naskah Laut Mati menunjukkan bahwa komunitas Qumran memiliki penafsiran khusus terhadap hukum Taurat dan kitab-kitab Nabi sebelumnya. Dalam Islam, perpecahan dalam kalangan ahli kitab sering dikaitkan dengan perselisihan tentang wahyu dan penambahan atau pengurangan terhadap hukum Allah. Mereka tidak berselisih kecuali setelah datang ilmu kepada mereka karena dengki di antara mereka. Quran Surah Ali Imran ayat 19. Komunitas Qumran sangat menekankan keyakinan pada kedatangan seorang Mesias, seorang pemimpin yang akan membawa pembebasan spiritual dan politik. Islam mengakui konsep ini dalam konteks yang berbeda. Islam mengajarkan kedatangan Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi yang menggenapi ajaran sebelumnya. Islam juga menanti kedatangan kembali Nabi Isa sebagai Mesias sejati untuk meluruskan kesalahan kepercayaan tentang dirinya. Dalam perspektif Islam, jika Mesias yang dinantikan oleh komunitas Qumran adalah seseorang selain Nabi Isa atau Nabi Muhammad, maka ini dianggap sebagai penyimpangan dari wahyu yang benar. Dalam konteks era modern, sekte Qumran tidak lagi eksis sebagai komunitas terorganisasi. Namun, teks-teks mereka, Naskah Laut Mati, memberikan wawasan tentang kepercayaan dan praktek Yahudi kuno. Pandangan Islam terhadap ajaran mereka di era modern tetap relevan. Islam memandang bahwa setiap ajaran yang bertentangan dengan tauhid, keesaan Allah, dan syariat yang diturunkan kepada Nabi terakhir adalah penyimpangan. Ulama Islam sering melihat studi tentang komunitas seperti Qumran sebagai bagian dari pelajaran tentang bagaimana wahyu sebelumnya telah diubah atau disalahpahami. Beberapa sarjana Muslim modern menilai bahwa naskah-naskah Qumran dapat membantu menjelaskan kondisi keagamaan dan sosial masyarakat Yahudi sebelum dan sekitar zaman Nabi Muhammad. Meskipun tidak secara langsung disebutkan dalam Al-Quran atau hadis, komunitas seperti Qumran menunjukkan fragmentasi internal dalam agama Yahudi. Adanya harapan akan seorang pemimpin pembaharu yang dari perspektif Islam telah diwujudkan dengan kedatangan Nabi Muhammad. Dari perspektif Islam, sekte Yahudi Qumran adalah salah satu kelompok yang menunjukkan keanekaragaman dan perpecahan dalam agama Yahudi sebelum Islam. Mereka memiliki keunikan dalam praktik keagamaan dan keyakinan mesianisme. Tetapi, seperti komunitas lain yang menyimpang dari tauhid dan syariat yang benar, ajaran mereka dinilai telah menyimpang dari jalan Allah. Dalam era modern, penggalian sejarah mereka dapat menjadi pelajaran bagi umat Islam tentang pentingnya menjaga kemurnian agama dan mencegah perpecahan dalam umat. Konsep Mesias atau Al-Masih dalam bahasa Arab dan Dajjal dalam konteks akhir zaman memiliki perbedaan signifikan antara tradisi Yahudi dan Islam. Namun, keduanya juga memiliki beberapa kesamaan dan tumpang tindih dalam hal eskatologi, ajaran tentang akhir zaman. Dalam agama Yahudi, Mesias dari kata Ibrani Moshiach yang berarti yang diurapi adalah seorang pemimpin yang akan datang di akhir zaman. Dia dipandang sebagai keturunan Raja Daud yang akan membawa umat Israel ke dalam era perdamaian, keadilan, dan kemakmuran. Mesias dalam pandangan Yahudi bukanlah figur ilahi, tetapi seorang manusia biasa yang dipilih dan diberkati oleh Tuhan untuk memimpin dan membebaskan umat Israel.
Mesias ini akan mendirikan kerajaan Allah di bumi dan mengembalikan kedamaian setelah zaman penderitaan. Akhir zaman dalam Yahudi dikaitkan dengan kedatangan Mesias yang akan membawa umat Israel kembali ke tanah perjanjian dan mengakhiri penindasan serta penderitaan yang mereka alami. Dalam Islam, Al-Masih merujuk pada Isa bin Maryam yang dipercaya sebagai seorang nabi dan utusan Allah. Namun, berbeda dengan pandangan Kristen yang memandang Isa sebagai Tuhan atau anak Tuhan, dalam Islam, Isa adalah seorang manusia biasa yang diberikan wahyu. Menurut ajaran Islam, Isa akan kembali di akhir zaman sebagai bagian dari peristiwa eskatologis. Kembalinya Isa adalah salah satu tanda besar dari akhir zaman. Dia akan turun di dekat Masjid Al-Aqsa di Palestina untuk mengalahkan Dajjal dan memerintah dengan keadilan. Isa dalam Islam juga akan menyebarkan ajaran Islam secara murni dan menegakkan syariat Allah, mengakhiri fitnah, dan membawa umat manusia ke dalam era kedamaian. Setelah itu, dia akan wafat secara alami setelah masa pemerintahan yang damai dan adil. Dalam tradisi Yahudi, tidak ada figur yang sepenuhnya mirip dengan Dajjal. Namun, ada beberapa pemahaman yang bisa dianggap memiliki kesamaan dalam hal sifat dan peran Dajjal dalam eskatologi. Beberapa tafsiran Yahudi berbicara tentang munculnya seorang pemimpin palsu atau tiran di akhir zaman yang akan mengelabui banyak orang dan menipu mereka, tetapi akhirnya akan dikalahkan oleh Mesias yang sejati. Dalam beberapa teks Yahudi ada peringatan tentang masa-masa kesulitan besar dan kedatangan seorang pemimpin yang mengklaim sebagai Mesias, tetapi pada akhirnya akan